Oke, baik. Selamat pagi. Perkenalkan kami di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai studi kasus yaitu Bank Consumer Churn, yang mana anggota kelompok kami yaitu pertama saya Lutfi Dari Ahmad, lalu ada Yeni Rosandi, selanjutnya ada Kencana Dwi Putri, lalu ada Ramadhani Dwi Nugraha. Langsung masuk ke bagian introduction, yang mana churn mengacu pada rasio jumlah pelanggan yang hilang dalam periode tertentu terhadap jumlah total pelanggan. Misalnya, jika Anda memiliki 1.000 pelanggan dan 10 pelanggan Anda membatalkan langganan mereka bulan itu, kecepatan churn Anda sesuai dengan 10 per 1.000 atau 1%. Meskipun Anda awalnya mendapatkan 100 pelanggan setiap bulan, jika tingkat churn 10%, jumlah pelanggan Anda terus meningkat. Tetapi, jika rasio ini masih 10% pada titik di mana Anda mencapai 1.000 pelanggan, maka Anda kehilangan 100 pelanggan setiap bulannya. 100 pelanggan baru setiap bulan menjadi tidak cukup untuk pertumbuhan Anda. Prediksi pelanggan pun mengenai apakah mereka akan menarik akun mereka untuk membuat akun di bank yang lain merupakan hal yang penting dalam menganalisis perilaku pelanggan. Hal ini karena akan lebih mahal untuk mendapatkan pelanggan baru dibandingkan dengan pelanggan yang sudah dimiliki. Data dipandang sebagai aset yang tak ternilai bagi bank yang ingin berhasil menavigasi lingkungan yang tidak stabil saat ini. Analytics dapat membantu bank membedakan dirinya dan mendapatkan kembali keunggulan kompetitifnya melalui pemahaman yang lebih baik tentang pelanggannya. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa langkah. Yang pertama, mengidentifikasi dan memvisualisasi faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku pelanggan, lalu membuat permodelan untuk memprediksi perilaku pelanggan tersebut. Adapun metodologi yang digunakan dalam analisis ini berdasarkan metodologi data science yang kita ambil pada kali ini adalah business understanding, analytical approach, data requirements, data collection, data understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan feedback. Next. Lalu masuk ke bagian business problem, yang mana banyaknya pelanggan bank yang menghentikan layanan berdampak pada profit dari perusahaan. Perusahaan dapat melakukan analisis data menggunakan rekaman data yang dimiliki, sehingga perusahaan dapat memahami kemungkinan pelanggan akan menghentikan layanan dan dapat meningkatkan retensi, bahkan mungkin merencanakan penambahan pelanggan. Kami akan menganalisis dataset yang berisi beberapa pelanggan yang menarik akun mereka dari bank karena beberapa kerugian dan masalah lain. Dengan bantuan data ini, kami akan menganalisis dengan memprediksi perilaku pelanggannya dan memprediksi apakah konsumer tersebut akan menghentikan layanan perusahaan atau dalam muncul. Lalu, analytical approach, kami akan menggunakan pendekatan sistematis langkah demi langkah yang menggunakan metode yang dapat digunakan untuk berbagai masalah machine learning. Pada kasus ini, kami menggunakan algoritma ANN, Artificial Neural Network, untuk memprediksi customer churn. Kami akan menggunakan TensorFlow Deep Learning Framework dalam pembuatan model prediksi. ANN sendiri adalah sebuah alat permodelan data statistik dan non-statistik. ANN dapat melakukan pemodelan hubungan yang rumit atau kompleks antara input dan output dengan tujuan untuk mendapatkan pola pada data. Customer churn merupakan pengukuran jumlah dari individu atau item yang keluar dari sekelompok kolektif dalam periode tertentu. Next. Data requirement melalui pendekatan deskriptif, data yang dibutuhkan adalah data dari perusahaan bank berupa CSV dan bertipe string atau objek untuk data tertentu seperti nama customer, jenis kelamin, dan negara asal, serta tipe data numerik untuk data-data yang dibutuhkan lainnya. Lalu dari data requirement menggunakan libraries seperti Pandas, NumPy, Skitlearn, TensorFlow, Seaborn. Lalu data collection, data didapat dari situs Kaggle dengan judul Bank Customer Churn oleh Santos Kumar dalam bentuk CSV. Data understanding dari dataset yang terdapat 10.000 data customer dengan 14 fitur, yaitu ada raw number, customer ID, surname, credit score, geography, gender, age, tenor, balance, number of products, has credit card, is active member, estimate salary, dan exit. Kolom exit berisi 1 dan 0, di mana 1 berarti iya dan 0 berarti customer tidak keluar.
Lalu ada basic insight, yang pertama untuk memahami atau mengecek tipe data pada dataset. Untuk mengecek apakah tipe data tersebut cocok menggunakan metode yang kami gunakan, yaitu ANN. Lalu melihat seberapa detail statistik dasar seperti persentil, max, min, mean, STD, dan lain-lain. Exploratory visualization. Pada bagian ini, kami akan banyak menunjukkan visualisasi data yang merangkum karakteristik fitur-fitur. Seperti pada fitur tenure, fitur ini sangat krusial untuk mencari customer yang loyal atau tidak, dan fitur exit sebagai kesimpulan dari variabel tiap konsumen. Dari heat map yang ditampilkan, dapat terlihat bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara salah satu fitur. Korelasi tertinggi terlihat pada usia. Pada gambar grafik terlihat warnanya lebih pink. Lalu ada korelasi negatif antara credit score dan exit. Artinya, dengan meningkatnya nilai kredit, maka peluang pembatalan langganan semakin berkurang. Ada korelasi negatif pula pada tenur dan pembatalan, yang berarti bahwa tenur yang lebih besar, kecil kemungkinan untuk membatalkan langganan. Dan ada juga korelasi dari number of product dengan pembatalan langganan yang negatif. Berarti jumlah layanan atau jumlah penggunaan layanan yang lebih banyak, lebih tinggi, akan membuat pelanggan cenderung tidak berhenti berlangganan. Selanjutnya, ada grafik yaitu jumlah pelanggan berdasarkan gender. Pada grafik terlihat bahwa laki-laki lebih banyak menggunakan bank dibanding perempuan. Pelanggan laki-laki sebesar 5.457, sedangkan pelanggan perempuan sebanyak 4.543. Perbedaan pelanggan ini hampir 1.000 atau tepatnya 914. Lalu ada pula grafik jumlah pelanggan berdasarkan geografinya. Pada dataset terdapat 3 asal negara, yaitu Perancis, Jerman, dan Spanyol, di mana masing-masing negara ini dengan jumlah pelanggan untuk Prancis sebesar 5.400, Jerman 2.509, dan Spanyol 2.477. Lalu ada grafik yang menunjukkan pengaruh number of product pada exit member. Terlihat bahwa semakin banyaknya penggunaan layanan pada suatu bank, semakin cenderung sedikit pula pelanggan yang keluar. Seperti pada grafik terlihat bahwa lalu pada grafik selanjutnya yaitu pengaruh kredit card dan ke exit member. Pada grafik 0 itu menunjukkan bahwa pelanggan tidak memiliki kredit card dan 1 untuk pelanggan yang memiliki kredit card. Terlihat bahwa sebenarnya pengaruh kredit card pada exit member ini tidak terlalu signifikan dikarenakan pada pelanggan yang memiliki kredit card itu sebesar 1.424 pelanggan yang membatalkan. Lalu untuk yang tidak punya kredit card sebanyak 613 pelanggan yang membatalkan layanan. Selanjutnya, grafik akan dijelaskan oleh Rama. Ya, selanjutnya ada perbandingan pelanggan yang churn atau memberhentikan pelayanan dari bank dan tidak melakukan churn atau lanjut melakukan pelayanan. Nah, pada grafik terlihat yang biru ini merupakan pelanggan yang melakukan pemberhentian terhadap pelayanan bank, yaitu dengan persentase 20,37% dengan jumlah 2.037. Sedangkan untuk yang terus melakukan pelayanan ke bank itu persentasenya 79,63% atau 7.963. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada grafik distribusi data credit score atau nilai kredit dari pelanggan atau nasabah. Nah, pada grafik ini itu
memiliki rentang nilai dari 350 hingga 850. Frekuensi terbanyak pada interval data dari 650 hingga 700 dengan median 652 dan rata-rata 650,52. Nah, lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu ada data preparation. Tahapan ini adalah tahap di mana data itu sebelum diproses akan kita lakukan serangkaian tindakan. Seperti ada data cleaning, yang di mana data cleaning ini mempersiapkan data dengan mengekspor datanya, memastikan tipe data, memastikan tiap data sudah dalam format yang benar, tidak ada nilai nol atau kosong, duplikat, hingga menormalisasikan data. Nah, yang pertama itu kita akan mengecek dari kekosongan data tersebut pada setiap kolom dengan perintah .is_null. Nah, terlihat di sini hasilnya mengembalikan nilai boolean atau false yang berarti tidak ada nilai nol pada setiap kolom di data frame tersebut. Lalu unmatched data ini akan mengecek nilai yang tidak sesuai. Pada fitur gender ada penulisan yang tidak sesuai, yang harusnya male, M-A-L-E, penulisannya terkadang salah menjadi M-E-L-E. Nah, ini dapat dicek menggunakan perintah .str.match, yang dimana yang kita input ini string yang sesuai. Tuh. Ini dari gender dan melakukan unmatched data pada kolom geografi. Ada Spain, Germany, and France. Nah, ini keduanya mengembalikan nilai true sehingga data yang terdapat pada setiap kolom ini sudah benar. Lalu ada duplicate data. Untuk mengeceknya menggunakan perintah duplicated.all. Ini mengembalikan nilai false juga, yang berarti tidak ada nilai duplicate pada data frame. Lalu ada feature engineering. Pada bagian ini, fitur yang tidak berguna atau bersifat fatal akan dihapus. Pada kasus ini, fitur yang dihapus berupa fitur row number, customer ID, dan surname. Dikarenakan row number tidak dibutuhkan pada pengolahan data, dan customer ID adalah primary key yang tidak diperlukan, cukup berbahaya jika tersebar, dan surname adalah data yang tidak diperlukan untuk menganalisis model, maka cara menghilangkan fiturnya adalah sebagai berikut. Ini menggunakan perintah .drop. Yang akan kita hapus kolomnya adalah surname, row number, dan customer ID. Dengan aksi 1 adalah menunjukkan kolomnya. Dan ini adalah list kolom terbaru, yang dimana sudah tidak ada surname, row number, dan customer ID. Lalu lanjut ke transforming data. Pada bagian ini, kami akan working on beberapa fitur yang memiliki tipe data objek, di mana fitur ini akan dipecah dan diberikan nilai sesuai dengan nilai yang terkandung. Misalnya, seperti yang dapat kita lihat, kode program di bawah ini dengan output fitur geografi. Fitur ini memiliki 3 nilai diantaranya France, Spain, dan Germany, sehingga memecah fitur tersebut menjadi 3 fitur dengan nilai boolean, 1 atau true, 0 atau false, dan nama fiturnya akan menjadi geografi France, geografi Spain, dan geografi Germany. Nah, seperti itu. Ini ada codingannya. Data frame sebelumnya, banyak baris data adalah 10.000, banyaknya fitur 11. Setelah dibuat data frame baru dengan transforming data, itu fiturnya akan bertambah menjadi 14. Dapat dilihat, terdapat peningkatan fitur sebanyak 3 fitur dari data sebelumnya. Data frame-nya dapat dilihat di bawah ini. Nah, di sini terlihat terdapat nilai boolean pada beberapa kolom yang menunjukkan dari fiturnya tersebut. Pada geografi France ini ada nilai 1, itu berarti menunjukkan letak geografi di France. Dan selain itu juga, ini juga dapat menunjukkan gender. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada normalization. Di tahap ini kita akan mengidentifikasi fitur yang perlu dinormalisasi menggunakan library
sklearn, min-max scalar. Normalisasi dilakukan untuk menstandarkan berbagai fitur masukan sehingga model pembelajaran mesin dapat belajar dari data dengan cepat. Dengan persamaan x new sama dengan x old minus x min dibagi dengan x max kurangi x min. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada melihat dari statistik dasar dari data frame. Ada count, mean, STD, standard deviation, mean, kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3, dan max. Seperti itu. Lalu kita akan menormalisasi kolom. Kolom yang akan dinormalisasi yaitu ada age, tenure, balance, number of products, has credit card, is active member, dan estimated salary. Nah, seperti itu. Nah, sehingga statistiknya akan berubah dari yang sebelumnya. Tabel sudah dinormalisasi sehingga tahap pre-processing dapat dikatakan selesai. Selanjutnya, data yang sudah di-cleaning dapat dibagi menjadi data training dan data testing. Oke, selanjutnya saya menjelaskan tentang setelah di pre-processing, data akan di-split. Jadi, kita akan membagi data menjadi dataset tersebut menjadi data training dan data testing. Jadi, kita membaginya 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Dan untuk pengajian ini kita membutuhkan library sklearn, menggunakan model section yang rentase split, ini fungsinya. Dengan catatan untuk axis Y itu untuk data dependent, sehingga kita menggunakan data yang excited dan juga axis X untuk independent, sehingga kita mendrop excited ini, jadi kita memasukkan selain excited. Selanjutnya ada kita membagi dataset ini menjadi 80% dan 20% tes. Jadi ini adalah functionnya x, y itu input fitur dan label. Terus ada test size-nya ini artinya adalah 80% data training dan 20% data testing. Lalu ada random state yang digunakan satu. Ada random yang digunakannya satu. Lalu kita juga mendefinisikan validasi tren, ada juga validasi tes dengan menggunakan rumus ini. Dengan output yang kita dapatkan adalah data sebanyak 8.000, data ini sebanyak 8.000 dengan kolomnya 13, lalu ada data trainingnya juga 8.000, dan data tesnya ini yang X itu 1.000, yang Y ini 1.000. Jadi dapat masing-masing datanya sama. Lalu kita melihat data training, bisa dilihat memiliki nilai yang berbeda. Lalu setelah kita split data tersebut menjadi dua bagian train dan testing, kita akan modeling data menggunakan artificial neural network. Jadi artificial neural network ini model machine learning yang meniru cara kerja jaringan neural biologis manusia. Jadi untuk membangun ANN itu sendiri kita ada 3 layer yang digunakan, yaitu layer input, layer hidden, sama layer output. Setelah itu selanjutnya kita akan membuat model. Jadi modelnya itu kita buat di sini menggunakan dense. Pada model kita membuat 3 layer. Yang pertama ini layernya itu neuron yang dimasukkan sebesar nilai maksimum neuron yang dimiliki. Neuron yang kita miliki kan ada 13 tadi. Jadi kita masukkan 13. Lalu selanjutnya layer kedua kita langsung menggunakan hidden layer.
Jadi hidden layer ini adalah rata-rata dari input dan output layer. Jadi nilai input tadi 13 ditambah output layer itu adalah 1 dibagi 2 jadi sebanyak 7 neuron. Selanjutnya output layer ini hanya ada 1 neuron, keluarannya 1 saja. Nah, dia itu menggunakan sigmoid activation function karena nilai output yang dikeluarkan itu dalam 0 dan 1 saja. Sehingga kita akan menggunakan activation sigmoid. Lalu ini model compile-nya. Lalu setelah kita build model tersebut, kita latih model tersebut. Pada kali ini kita akan melatih approach sebanyak 50 kali data itu dites. Jadi ini adalah data training hasil dari train model tersebut menggunakan data training. Jadi ini sebanyak 50 approach. Jadi hasil training data di atas itu didapatkan akurasi sebesar 0,8488 atau bisa dikatakan 80% dengan approach sebanyak 5 kali. Nilai loss-nya juga 0,4497, validation-nya itu 0,4546 dan validation akurasinya 0,7950. Lalu selanjutnya setelah kita men-training data, kita akan evaluasi apakah datanya ini baik atau tidak. Jadi di bagian evaluasi ini kita menggunakan data testing. Di sini kita mengevaluasi dan memprediksi data testing. Ini kita mengevaluasi modelnya. Kita mendapatkan 0,818 dan loss-nya 0,4306. Kemudian kita akan mencoba memprediksi data tersebut. Di sini kita menggunakan model predict, menggunakan function predict. Jadi ini adalah data yang didapatkan. Nilainya masih belum dalam rentang 0 dan 1, sehingga kita akan mencoba mengubah data tersebut agar outputnya itu biner. Kita menggunakan threshold 0,5, jadi outputnya itu kalau lebih dari 0,5 akan menjadi yes, dan selain itu adalah no. Ini kode programnya. Jadi kalau lebih dari sama dengan 5, yaitu dia akan menjadi 1, menambahkan 1. Kalau dia selain itu 0. Ini kita menampilkan 20 data saja. Di sini kita lihat dalam bentuk tabel. Rata-rata data tersebut bernilai 0, bernilai false. Lalu kemudian kita setelah memprediksi, kita akan mengecek precision, recall, dan F1 score. Di sini kita menggunakan fungsi classification report dari Y test dan Y prediction. Di sini kita bisa lihat pada kelas 0, rata-rata nilainya ini lebih dari 80, bahkan untuk F1 score dan recall nilainya di atas 90%. Lalu pada kelas 1, ya yang berlangganan, dia ini maaf, ini ada salah. Kalau kelasnya itu 0 berarti dia artinya masih berlangganan. Kalau pada kelas 1 dia berhenti berlangganan, churn-nya true. Jadi dilihat nilai rata-ratanya itu
rata-rata keseluruhan adalah 30%, lalu F1 score dari precision dan recall adalah 0,21. Lalu ini adalah nilai rata-ratanya untuk precision 0,79, recall 0,82, dan F1 score sebanyak 0,76. Rata-rata model yang kami buat sebanyak 76%. Jadi sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat siang.